teman-teman, saya mau nanya, siapa yang cinta sama Allah? Saya. Oke, keren banget. Siapa yang cinta sama Rasulullah? Saya. Keren banget. Pasti yang ini nggak hafal lagunya. Pasti nggak hafal. Nih. Kalau kita cinta sama Rasulullah, pasti yang ini nggak hafal. Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Keren semuanya, keren, hebat. Pasti kalau yang lagu ini nggak hafal. Sayang nggak sama guru ngaji kalian? Kalau sayang sama guru ngaji kalian, lagu ini pasti nggak hafal yang ini, ya. Ku gendong tas merahku di pundak, terus kelasku menantikan dia, ku tersayang, guruku tercinta. Apa jadinya aku? Masya Allah. Guru yang membuat kita jadi guru yang membuat kita mudah masuk ke dalam syurga. Boleh nggak ngelawan sama guru kita? Nggak boleh. Tuh udah banyak contoh yang nenteng gurunya, yang bully gurunya, nggak bakalan hidupnya berkah. Ya, kenapa? Doanya guru tajam, makbul, ya, menggetarkan arasnya Allah. Boleh nggak kalau kita ngelawan sama guru? Enggak. Kalau ketemu guru lari apa salim? Lari. Salimnya dijidat, dipiti apa dicium? Dicium. Anak yang baik, adabnya yang diajarkan sama baginda Nabi Muhammad. Kalau ditaruh di sini salah apa betul? Kalau taruh di pipi betul apa salah? Kalau dicium benar gak? Itu yang luar biasa, ya. Apalagi sama orang tua. Iya, sama orang tua nggak boleh kita durhaka. Ngerasain orang tua kita aja nggak boleh, apalagi sama guru. Baik, kalau gitu aku mau cek lagi. Kalau saya bilang konsentrasi, oke. Tepuk puasa hafal nggak? Tepuk puasa. Jaga mata, Quran terus dibaca sampai menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Ini hari sudah keberapa? 20. Tapi banyak orang-orang ketika masuk Ramadan dia sedih. Ada juga yang bergembira. Ada juga yang bilang begini, Ramadan datang, badan aku bisa kurus. Emangnya kalau Ramadan datang kita bisa badannya kurus? Enggak juga, tergantung. Makannya juga tambah nafsu. Bahkan dokter riset kalau kita puasa khususnya istirahat tambah bahkan Rasulullah jauh ribuan tahun sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Iya, sehat. Siapa yang mau dapat surga Ar-Rayyan? Iya. Kalau kita puasa dapat surga di sebelah sono kemarin saya lewat ada gang pada mokel. Wah, mood kelaparan. Ya, makan siang sih padahal badannya sehat. Dia pakai peci, malu. Iya, kalau identitasnya peci berarti umat kenapa dia siang bolong dia makan? Nah, lo bingung kan? Nah, malu-maluin agamanya. Apanya? Itu beneran saya ngeliat. Dia pakai peci malah makan siang. Ya kan, malu-maluin, copot pecinya, kita nggak tahu apakah dia Kristen apa Islam.
Tuh teman-teman. Ada lagi yang bilang datangnya puasa, ya Allah, aku tahun lalu belum maksimal baca Al-Qurannya. Ya Allah, aku tarawehnya nggak full karena 10 hari terakhir aku diajak mama belanja. Biasanya begitu nggak? 10 hari terakhir masjid mulai pada maju jamaahnya, yang belakangnya kosong. Benar apa benar? Benar. Nah, ini saya mau bagi cerita tentang nikmat orang sabar dan juga maunya berbagi kebaikan. Siapa yang tadi contoh? Utsman bin Affan, orang yang punya kebun kurma, yang kemarin tadi baru pulang umroh, begitu luar biasa. Bahkan uang yang ditinggalkannya orangnya tidak ada, tapi pendidikan, beasiswa, bahkan Quran yang begitu luar biasa dia cetak buat para jamaah, buat kita semuanya, buat seluruh dunia bisa mendapatkan Al-Qurannya. Begitu luar biasa Utsman bin Affan, gak ada orangnya, uangnya bisa sampai ratusan triliun. Masya Allah. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku pengen jadi orang miskin. Berani gak doa begitu? Ada nggak yang mau begitu? Nggak mau. Tapi Utsman bin Affan kenapa dia doa begitu? Ya Allah, jadikan aku orang miskin agar aku masuk surganya tanpa hisab. Tuh, dia doanya seperti itu. Nggak pakai mampir di neraka. Tiba-tiba dia nggak miskin, teman-teman. Walaupun udah dijual sebagian perkarangannya. Suatu hari Utsman bin Affan dia mendengar suara azan tapi di kebunnya agak jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak bergegas sholat. Sholat asar, zuhurnya berjamaah, baru asarnya doang. Dia ketinggalan, teman-teman. Dia lari. Ya Allah. Dia kejar. Ternyata takbiratul pertama yang dia nanti-nanti dia sudah ketinggalan 2 rakaat. Lalu ketika dia selesai sholat dia bilang, ya Allah, apakah gara-gara aku sibuk ngurusin kebunku aku jadi ketinggalan sholat berjamaah? Itu Utsman bin Affan yang kaya Bagaimana dengan kita yang belum kaya? Sholat jamaahnya biasanya paling banter kita nungguin qomat dulu, apes azan kita udah datang. Azan udah datang. Atau entar-entaran zuhur mendekati asar, jangan sampai. Kenapa? Karena yang membela nanti awwalu ma yuhasibu, yaitu as-sholat. Sholat yang menjadi perhitungan pertama kita di dalam kubur. Kalau sholatnya bagus, kita nggak dapat siksaan. Mau nggak di dalam kubur nggak dapat siksaan? Lalu apa yang terjadi? Utsman bin Affan, aku jual aja separuh kebun kurmaku, aku bagikan aja siapa yang mau. Berbondong-bondong. Utsman, aku mau. Aku juga. Aku boleh minta? Ambil saja. Doain aku biar miskin, kata Utsman bin Affan. Kebun separuhnya udah dijual. Dia punya kurang lebih 10 hektar. Banyak nggak? Banyak, teman-teman. Pramuka nih kesono-sononya punya dia tuh. Dia ibaratnya 10 hektar. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan berbagi kebaikan, sedekah sama anak yatim. Bapak ibu kalian yang masih ada ikut juga berbagi kebaikan buat anak ya. Dan rezekinya tidak ada yang berkurang, tapi Allah ganti. Nggak ada yang berkurang. Kita sedekah, kita zakat, kita infak. Masya Allah, Utsman bin Affan lakukan semacam ini dan dia tidak pernah miskin. Suatu ketika dia naik dengan untanya, ya jangan ikutin ya. Nih naik untanya dia kayak gini. O a o edon edon, o a o edon edon, o a o Dia jalan dengan ontanya, tiba-tiba ada lelaki atau pria nangis. Kurma aku semuanya busuk. Orang lagi nangis lu ketawa. Ketawain lagi. Pria ini nangis, kurmanya busuk semuanya. Tadi ada ontaknya Utsman bin Affan. Gimana? Edon edon.
Ternyata Utsman dari atas untanya dia mendengar, wah, ada yang nangis. Saya turun dari untanya. Begitu turun, dideketin. Pak, kenapa nangis? Kurma saya semuanya pada busuk. Gimana saya mau nafkahin keluarga saya? Gimana saya mau nyekolahin anak saya? Gimana buat makan anak saya? Kata Utsman bin Affan, tenang aja. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Kata Utsman bin Affan, tenang aja, aku bayarin 2 kali lipat. Hah? Tapi kan kurmanya busuk, masa dibayarinnya 2 kali lipat? Buat apa? Udah tenang aja, nih uangnya sekian ribu dinar. Wah, beneran? Kurma busuk laku juga ya. Kalau gitu gue doa aja semuanya pada busuk. Akhirnya dibayarin, dibawa pulang ya 2 mobil tronton. Utsman bin Affan pulang ke rumahnya, kurmanya udah nyampe. 2 hari berikutnya di Mesir lagi ada wabah, dan ketika itu Raja Mesir bilang, tolong cari obatnya adalah kurma yang busuk. Kedengeran Utsman punya yang datang ketok pintu. Assalamualaikum. Ulang lagi ah. Assalamualaikum. Kan pasti ngagetin kan. Akhirnya dibukain pintu dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa engkau? Engkau siapa? Kamu kesini mau nyari siapa? Rumah Pak RW ada? Bukan. Ini rumah Utsman bin Affan. Iya, aku mau mencari, aku mau beli kurma. Kurma apa? Katanya engkau punya kurma busuk. Oh iya, baru aja saya beli. Ambil aja buat kamu. Saya datang ke sini bawa uang. Saya mau bayarin kurma busuknya 3 kali lipat. Wah, dia beli 2 kali lipat, dibayarin 3 kali. Kira-kira lebih dari 1000 dinar. Harganya bisa sampai ratusan juta. Untung nggak Utsman? Untung nggak? Untung. Dia beli 2 kali lipat, dibayarin 3 kali lipat. Masya Allah, nggak jadi miskin. Itu laku lagi. Sudah, tolong angkut kurmanya kirim ke Mesir. Ini aku bayar 3 kali lipat. Kata Utsman bin Affan, ya Allah, saya nggak jadi miskin. Padahal saya pengen kumpul bersama orang miskin, biar aku surganya cepat dan aku tidak dihisap. Ternyata Utsman bin Affan enggak Siapa yang mau jadi orang ahli sedekah? Hebat. Teman-teman punya duit berapapun, kita bisa nolong siapapun dari apa yang kita miliki. Senyum, kalau nggak punya uang boleh. Sedekah senyuman.